Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pemetaan Kadastral, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizgita Rahmadianti dari kelompok 11 yang akan menjadi moderator dalam diskusi pagi hari ini. Adapun anggotanya yaitu Melvi. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami akan mendiskusikan tentang mengenai output, eviden, dan anggaran mengenai tahapan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Next. Pertama, output perencanaan. Output perencanaan ini estimasinya jumlah bidang tanahnya di setiap desa, kelurahan, dan rekapitulasi jumlah bukunya sudah diterbitkan. Yang kedua, rekapitulasi kualitas data KW4, KW5, dan KW6. Yang ketiga, roadmap penyelesaian desa, kelurahan, kota, kabupaten, lengkap peta lokasi. Keempat, eviden penyelesaian K4 studio, perbandingan data spesial, dan tekstual hasil unduhan sistem KKP sebelum dan sesudah peningkatan kualitas. Yang kelima, daftar bidang tanah yang harus dicek ke lapangan. Next. Output penetapan lokasi. Selanjutnya, output ini diurus terlebih dahulu surat keputusan penetapan lokasi yang dihampiri dengan peta lokasi dan batas wilayah administrasi untuk bidang tanah K3 yang sudah ada perubahan bentuk posisi, luas, dan perubahan nama. Dilampirkan berita acara hasil pengecekan lapangan. Selanjutnya, output persiapan. Yang pertama, peta kerja. Yang kedua, daftar inventarisasi produk K3, K31, dan K33 dari kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun 2007, 2008, dan 2009, juga 2020. Selanjutnya, output pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan Satgas. Yang pertama, SK Kepala Kantor Pertanahan mengenai panitia adjudikasi PTSL dan Satgas. Yang kedua, berita acara pengangkatan sumpah panitia adjudikasi PTSL dan Satgas. Yang ketiga, SK pembentukan puldatan jika ada. Selanjutnya, output penyuluhan. Pada output penyuluhan ini ada berita acara penyuluhan. Yang kedua, ada laporan kegiatan penyuluhan yang dilampiri dengan dokumentasi. Dalam itu ada output PBT terdiri dari 4 kategori pelaksanaan kegiatan, yaitu ASN, kedua pihak ketiga ASN dan partisipasi masyarakat, yang 4 pihak kegiatan dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, output pengumpulan data yuridis, yaitu pendaftaran rekapitulasi data inventarisasi dan identitas PTSL. Yang kedua, formulir pendaftaran. Yang ketiga, alas hak. Yang keempat, disalah penelitian data yuridis yang sudah ditangani oleh petugas Puldadis dan peserta PTSL. Belum sampai pada kesimpulan panitia adjudikasi PTSL. Output penelitian data yuridis untuk pembuktian hak. Kesimpulannya, panitia adjudikasi PTSL dapat tidaknya diusulkan untuk diberi hak yang dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis dan ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua bidang fisik. Wakil ketua BIS 1 orang Satgas Fisik dan 1 orang Satgas Yuridis, lurah dan sekretaris. Output pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya.
yaitu pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah, serta peta bidang tanah yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Adjudikasi PTSL. Yang kedua yaitu berita acara pengesahan pengumuman yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Adjudikasi PTSL. Selanjutnya, kegiatan PTS Cluster. Ada K1 yaitu buku tanah, surat ukur, dan sertifikat. Yang kedua, buku tanah, surat ukur, dan surat pemberitahuan. K31 yaitu ada surat pemberitahuan. Yang K32 ada D1201, D1021B, D1202, dan juga surat pemberitahuan. Ketiga, ada PBT dan surat pernyataan belum bersedia diterbitkan. Sertifikat ini apabila anggaran tersedia, namun yang bersangkutan tidak bersedia diterbitkan sertifikatnya, juga surat pemberitahuan. Selanjutnya, output penegasan konversi dan pengakuan hak dan pemberian hak. Pertama, keputusan Ketua Panitia Adjudikasi PTSL yang dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis dan ditandatangani oleh Ketua, dan juga ditegaskan konversi dan pengakuan hak. Yang kedua, untuk tanah negara, pemberian haknya dengan menambahkan catatan pada halaman terakhir. Daftar usulan pemberian hak atas tanah negara oleh Ketua Panitia Adjudikasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. Selanjutnya, output pembukaan dan penerbitan sertifikat, yaitu K1-nya ada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah, baik analog ataupun digital. Keduanya ada buku tanah yang dikosongkan atas nama pemegang haknya. Kedua, surat pemberitahuan kepada peserta PTSL tidak dapat diterbitkan sertifikat karena ada sengketa perkara. Selanjutnya ada output dokumentasi dan penyerahan hasil kegiatan, yaitu berita acara serah terima hasil kegiatan PTSL. Yang kedua ada hasil kegiatan PTSL. Yang ketiga ada warkah atau bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, pidana, maupun perdata untuk diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan ke kantor pertanahan. Selanjutnya, pelaporan. Ada lapor berkala dan lapor akhir dalam bentuk manual atau digital. Terakhir yaitu kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan bukan termasuk kegiatan yang dibayar dengan berbasis bidang. Oleh karena itu, tidak dimasukkan dalam unsur pembentukan SBK. Yang kedua, kegiatan penyuluhan dilaksanakan petugas dari kantor pertanahan dan penyediaannya bersama-sama dengan petugas penyuluhan dari kantor pertanahan apabila pelaksanaan kegiatan adalah pihak ketiga. Ketiga, target penyuluhan adalah semua masyarakat yang mempunyai atau menguasai bidang tanah di wilayah desa, kelurahan tersebut, baik yang belum bersertifikat maupun yang sudah bersertifikat, termasuk kelompok masyarakat atau instansi pemerintah. Yang keempat, pada tahap penyuluhan ini juga didatangkan narasumber dari pihak luar, antara lain pihak kejaksaan, pemerintahan daerah, kepolisian, dan sebagainya, dengan tujuan agar masyarakat tersosialisasi dengan baik terkait tujuan dan manfaat kegiatan PTSL. Penyuluhan dapat dilakukan dengan cara pertemuan forum dengan masyarakat, pembagian brosur atau leaflet, atau pembuatan spanduk. Kelima yaitu rincian anggaran penyuluhan perzonasi atau kategori. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Mutia Elvi. Kepada Mutia Elvi, disilakan. Struktur anggaran PTSL. Jadi, struktur anggaran PTSL ini terbagi menjadi dua kategori berdasarkan keluaran output, yaitu pertama ada output PBT yang terdiri dari 4 kategori pelaksana kegiatan,
Yang pertama ada ASN swakelola, pihak ketiga ASN dengan partisipasi masyarakat, pihak ketiga dengan partisipasi masyarakat. Kedua, ada output SHAT yang terdiri dari dua kategori pelaksana kegiatan, yaitu ada ASN swakelola dan ASN dengan partisipasi masyarakat. Berikut adalah tabel dari Berikut adalah tabelnya, di mana keterangannya itu ada pada output PBT yang dilaksanakan oleh ASN dan pihak ketiga, maka tahapan SHT dilaksanakan melalui output SHAT ASN. Kedua, pada output PBT yang dilaksanakan oleh ASN dengan partisipasi masyarakat, serta pihak ketiga dengan partisipasi masyarakat. Maka, tahapan SHT ini dilaksanakan melalui output SHAT ASN dengan partisipasi masyarakat. Ketiga, PBT ASN atau pihak ketiga dengan partisipasi masyarakat dapat dilanjutkan dengan SHT ASN, dengan catatan anggaran Polda di sini tidak boleh dicairkan. Ini sesuai dengan 60 Juknis PTSL Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional. Dan yang terakhir, pada output PBT yang dilaksanakan oleh ASN atau pihak ketiga dengan partisipasi masyarakat, agar komponen partisipasi masyarakat dapat dipertanggungjawabkan anggarannya, maka pelaksanaan pembekalan tenaga Poldatan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan. Selanjutnya ada standar biaya keluaran. Jadi, standar biaya keluaran atau yang disingkat dengan SBK adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran output atau subkeluaran sub-output. Ini dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBK berfungsi sebagai estimasi. Nah, fungsi estimasi ini merupakan perakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi oleh harga pasar. Besaran biaya yang dapat dilampaui memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama ada proses pengadaannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, ketersediaan alokasi anggaran. Dan yang ketiga, prinsip ekonomis, efisiensi, serta efektivitas. Pelaksanaan anggaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis belanja kegiatan PTSL. Dalam rangka menyusun kegiatan PTSL, analisis perhitungan biaya, kegiatan itu dilakukan berdasarkan jenis-jenis belanja, yaitu belanja bahan, belanja honorarium, dan belanja barang non-operasional lainnya, serta belanja-belanja lain untuk keperluan pelaksanaan kegiatan teknis yang dilakukan di lapangan oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Kegiatan administratif ini dilaksanakan oleh Satgas Administrasi dalam rangka membantu tugas Sekretaris Panitia Adjudikasi, tidak menjadi bahan analisa sebab kegiatan tersebut merupakan kegiatan kantor. Dan yang kedua ada pinjaman luar negeri untuk program percepatan reforma agraria atau PPRA One Map Project. Ini berhubungan dengan tata cara penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dana pinjaman atau hibah luar negeri untuk program percepatan reforma agraria. Ini berdasarkan petunjuk teknis nomor 3 Juknis 100 KU 0305X 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Syafna Melisa. Melisa Safna Gita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang ketentuan perpajakan. Belanja bahan dan barang persediaan konsumsi pada akun 521211 dan 521811 dikenakan PPN dan PPh pasal 22. Pengenaan pajak untuk nilai transaksi lebih dari 2 juta dikenakan PPN sebesar 10%, dan untuk nilai transaksi lebih dari 2 juta dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Apabila pihak ketiga atau rekanan tidak mempunyai NPWP, dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 3%. 2. Penghasilan yang diperoleh para petugas yang berasal dari honor penelitian data Yudiris atau sidang panitia adjudikasi percepatan pada kegiatan pemeriksaan tanah akun 521213 atau honor output kegiatan dan honor narasumber akun 522151 atau belanja jasa profesi dikenakan PPh pasal 21.
3. Belanja non-operasional lainnya. Akun 521219 merupakan rangkaian kegiatan yang dibayarkan sekaligus lumsum dengan satuan bidang tidak dikenakan PPh pasal 21. 4. Kegiatan PTSL yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk belanja jasa lainnya, akun 522191, dikenakan pengenaan PPN sebesar 10% dan PPh pasal 23 sebesar 2%. 5. Kegiatan PTSL, sumber dana PLN tidak dikenakan pajak. Aplikasi PTSL tata usaha. 1. Fungsi kendali kualitas data antara KKP PTSL dengan data Ombudsman menjadi tanggung jawab Kepala Setker. Kendali pencairan anggaran dalam KKP ada di aplikasi PTSL Tata Usaha. 2. Aplikasi PTSL Tata Usaha digunakan untuk mencatat target anggaran per desa, target fisik, harga satuan masing-masing kegiatan termasuk pembuatan SPM dan pencetakan evidence. 3. Dalam aplikasi PTSL Tata Usaha ada fitur pembuatan surat perintah membayar SPM, yaitu SPM operasional dan SPM non-operasional. SPM operasional dan non-operasional berdasarkan nominatif yang diajukan dari unit teknis untuk kegiatan fisik maupun yudiris. 4. Setelah nominatif dibuat dari unit teknis, maka unit tata usaha dapat mengecek daftar nominatif di aplikasi tata usaha. Yang selanjutnya, berdasarkan nominatif tersebut, dibuatkan SPM belanja atau pencairan anggaran dari aplikasi SAS Kementerian Keuangan. 5. SPM operasional digunakan untuk pencairan kegiatan di lapangan, sedangkan SPM non-operasional dipergunakan untuk pencairan ATK, belanja bahan, dan lain-lain. Dalam setiap tahapan mineral, harus ada satu SPM yang harus dilengkapi dan eviden progres fisik. Entry SPM akan menentukan progres keuangan di dashboard PTSL. Selanjutnya yaitu revisi dan optimalisasi anggaran. Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN tahun anggaran belanja dan disahkan dalam isian pelaksanaan anggaran. Peraturan revisi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang cara revisi anggaran yang diterbitkan setiap tahun anggaran. Yang kedua yaitu optimalisasi, merupakan upaya untuk mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan untuk memberikan manfaat atau output yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan PTSL. Penganggaran kegiatan PTSL menggunakan satuan biaya per bidang dengan target output K1. Namun, setelah dilakukan penelitian data yudiris dan data fisik, target K1 tersebut bisa menjadi K1, K2, K3, karena tidak dapat dipastikan bahwa seluruh bidang yang telah dilakukan pengukuran dapat diterbitkan sertifikat. Baiklah, demikian diskusi kelompok 11. Mari kita ucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.